Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope you guys are always healthy and happy. Okay, so let's continue our material. Today we are going to learn and discuss about past progressive. That is about past simple and past continuous. Alright, but as usual, before we begin our lesson, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so last meeting we already discussed about this one. Kita sudah bahas ya di pertemuan sebelumnya about period of time. There are past, present, and also future. So today we are going to focus on past. Hari ini kita fokus dulu ke past ya, atau periode waktu di masa lalu. Alright, so let's take a look. So this is the class objectives. Kita akan menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional, lisan dan tulis, bla 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 ya. Silakan bisa dilihat selanjutnya. Intinya adalah hari ini kita bakal bahas tentang past tense, lebih spesifiknya tentang past simple dan past continuous. Itu supaya kalian bisa menerapkan dan juga menyusun kalimat menggunakan past simple dan past continuous gitu ya, supaya bisa menerapkan dan membuat kalimat berbahasa Inggris dalam konteks yang sesuai gitu ya dengan masa yang sedang atau kegiatan yang sedang dilakukan itu di masa kapan, di past, di present, ataukah di future. Nah, untuk hari ini kita lebih fokus ke past. Alright, let's begin. It's about past simple plus past continuous. Okay, so we often use the past continuous and past simple tense in the same sentence. We do this when we want to talk about a shorter activity that happened during a longer activity in the past. Nah, jadi ada past simple dan past continuous dalam satu kalimat itu digunakan kalau kita mau menyebutkan atau menceritakan tentang dua kejadian ya yang terjadi di masa lalu gitu, tapi salah satunya lebih dulu terjadi dibanding yang lainnya gitu. Jadi ada yang duluan terjadi sebelum kejadian keduanya terjadi gitu ya. Jadi ada yang longer activity sama shorter activity. Oke, supaya lebih mudah atau lebih terbayang gitu ya. Let's see on the example. Alright, let's take a look here. We have two activities here. Ada dua aktivitas, tapi salah satunya ini terjadi lebih dulu dan yang satunya ini terjadi belakangan. Okay, we have a picture of, ada gambar orang yang terluka dan juga ada gambar mobil. Okay, so let's take a look on the sentence. Kita lihat kalimatnya ya. Kalimat orang yang luka itu ada Dimas get an accident yesterday. Jadi Dimas itu kecelakaan kemarin. Tepatnya kapan sih? Nah, kita lihat lagi di kalimat yang satunya. Ada he drive a car hurriedly. Dia mengendarai mobil dengan terburu-buru gitu ya. Oke, nah kira-kira mana sih yang terjadi lebih dulu? Apakah kecelakaan dulu baru mengendarai mobil atau mengendarai mobil dulu baru kecelakaan? Yap, betul banget ya. Berarti dia mengendarai mobil dulu, kemudian pas lagi mengendarai mobil itu tiba-tiba kecelakaan gitu ya. Oke, so yang berarti teman-teman sudah tahu ya, mana yang longer activity dan mana yang shorter activity-nya. Mana yang lebih dulu dilakukan dan mana yang kemudian terjadi gitu ya. Jadi ketika ketika kejadian pertamanya masih dan sedang dilakukan atau sedang terjadi, kemudian ditimpal oleh kegiatan kedua gitu ya. Jadi dia lagi mengendarai mobil.
Nah, tiba-tiba terjadilah kejadian kedua yaitu kecelakaan. Nah, jadi yang shorter activity dan longer activity-nya maka harus berbeda tensisnya ya. Longer activity itu kita pakai yang continuous, berarti past continuous, karena remember, please still remember, kalau sedang terjadi dan belum selesai itu pasti pakai verb ing ya, atau menandakan bahwa itu masih dan sedang dilakukan gitu. Jadi pakai yang continuous. Nah, sedangkan untuk yang shorter activity-nya dia menggunakan past simple ya. Jadi bisa dilihat oleh teman-teman semua, verbnya, kata kerjanya berubah ya. Untuk yang longer activity dirubah menjadi past continuous ya, yaitu menggunakan to be-nya past itu adalah was atau were, kemudian pakai verb ing. Nah, sedangkan untuk yang shorter activity itu yang kejadian kemudian ya, maka diganti verbnya menjadi verb 2 sesuai dengan ketentuan past simple. Jadi kalimatnya menjadi Dimas got an accident yesterday when he was driving a car hurriedly. Kenapa di tengahnya memakai when? Karena aturannya seperti itu. Kita lihat perubahannya ya, dari yang Dimas get menjadi Dimas got. Kenapa? Karena get-nya berubah menjadi verb 2. Kemudian di tengahnya memakai when, karena when itu menandakan atau bahasa Indonesianya kan ketika gitu ya. Jadi untuk menambahkan dua kalimat ini maka di tengahnya harus menggunakan when. Kemudian yang he drive itu berubah menjadi he was driving. Kenapa? Karena mengikuti aturan past continuous yang mana harus ada to be dan verb ing ya. Kenapa pakainya was? Karena he itu tunggal, jadi he was. Do you got it? I hope my explanation was quite clear. So let's continue to the next example. Alright, here we have another example. The verb are rain and play. Di sini ada kata kerjanya hujan dan bermain ya. Kira-kira mana yang lebih dulu terjadi? Apakah hujan dulu baru mereka keluar sengaja main, atau pas mereka main itu tiba-tiba hujan? Yes, you got it. Very good. Berarti mereka main dulu ya. Jadi yang duluan terjadi itu mereka main, kemudian tiba-tiba hujan. Berarti the longer activity-nya adalah play ya, aktivitas yang lebih lamanya terjadi atau lebih dulu terjadi itu yang play. Kemudian shorter activity-nya adalah yang rain, yang hujan ya. Jadi mereka, kalimat bahasa Indonesianya berarti mereka sedang main kemudian tiba-tiba hujan gitu ya. Oke. So, berarti yang pakai past continuous itu yang mana? Yang play atau yang rain? Betul. Yang duluan terjadi. Berarti yang play itu yang pakai continuous, sedangkan yang rain itu yang pakai past simple. Jadi kalimatnya menjadi they were playing in the backyard this morning when, ya, don't forget you have to add when, harus ditambahkan when it is suddenly rained. Oops, sorry, ini kalimatnya typo ya, harusnya tidak usah pakai is ya, jadi it suddenly rained. Nah, jadi yang atas atau yang duluan terjadi itu pakai verb ing dan pakai to be, was atau were. Nah, di sini pakainya were. Kenapa? Karena they itu lebih dari satu ya. Jadi they were playing. Sedangkan rain di sana diganti menjadi verb 2 menjadi rained. Alright, sampai sini clear ya? Good. So, pokoknya diingat-ingat kalau yang duluan terjadi aktivitasnya itu memakai past continuous, sedangkan yang kemudian terjadi itu ya, atau kegiatan kedua yang terjadinya pakai yang past simple. Okay. Let's continue to this one. It's about past continuous plus
past continuous. Sometimes we use the past continuous tense to talk about two or more actions or activities which were taking place at the same time in the past. Oke, kalau yang tadi itu kan past simple dan past continuous yang mana dua kejadian tapi ada yang lebih dulu terjadi gitu ya. Nah, kalau yang ini waktunya itu berbarengan. Ada dua kegiatan atau dua aktivitas atau lebih yang terjadi di waktu yang sama gitu ya. Jadi bareng-bareng saat itu juga. Contoh misalkan ibu sedang mencuci sedangkan ayah sedang menyiram tanaman misalkan gitu ya. Nah, itu terjadi di satu waktu yang sama. Dan kegiatannya itu berbarengan dan nggak tahu gitu mana yang lebih dulu terjadi karena emang barengan gitu ya terjadinya. Jadi happened at the same time in the past gitu. Oke, so biar lebih clear, let's see the example. Well, look at this picture. Di sini Alisa itu sedang melakukan dua aktivitas yang terjadi berbarengan ya. Dia nonton dan dia juga makan. Nah, jadi kalimatnya seperti apa? Jadi, dua-duanya pakai past continuous. Dua-duanya pakai to be dan pakai verb ing. Ya, tapi to be-nya to be past ya. Jadi, kalimatnya menjadi Alisa was watching while she was eating noodle. Nah, di sini dua-duanya pakai continuous. Dua-duanya tinggal dirubah kata kerjanya menjadi verb ing dan ditambahkan to be past di depannya ya, pakai was atau were. Karena Alisa ini sendiri, maka to be-nya memakai was. Dan kata kerjanya tinggal ditambahkan ing saja. Di tengah-tengahnya, di antara dua kalimat ini, pakai while. Kalau yang tadi kan pakainya when ya, untuk yang tadi pertama kita bahas. Nah, untuk yang ini, yang dua kejadian yang sama-sama terjadi di waktu yang sama, pakainya while untuk menyambungkan dua kejadian tersebut. Alright, di sini ada dua kejadian yang berbeda yang terjadi di waktu yang sama. Oke, ada orang yang lagi tidur, kemudian juga ada yang sedang menonton TV ya. Oke, so kalau yang ini kita tidak usah menentukan ya yang mana duluan terjadi dan mana yang belakangan gitu, karena dua-duanya terjadi di waktu yang sama dan emang berbarengan gitu ya. Dua-duanya masih dan sedang dikerjakan. Jadi dua-duanya pakai continuous ya, past continuous. Nah, kita lihat di sini di kalimatnya ada Arya and Joseph were watching TV. Nah, yang lagi nonton TV kan berdua tuh, namanya Arya dan Joseph. Maka to be yang digunakan itu were karena mereka lebih dari satu ya atau berdua. Pakainya were. Watching TV while, ingat ya kalau yang past continuous dua-duanya, maka di tengahnya ditambahkan while. While Shiro was sleeping. Nah, yang lagi tidur kan sendirian tuh, Shiro. Maka to be-nya yang digunakan adalah was. Shiro was sleeping. Arya dan Joseph sedang menonton TV, sedangkan Shiro sedang tidur. Seperti itu. Okay, do you got it? I hope my explanation quite clear for you guys. So, mudah-mudahan bisa diaplikasikan langsung, nanti kalian coba sendiri oleh kalian masing-masing untuk menentukan apakah kejadian itu terjadi berbarengan atau ada yang lebih dulu terjadi. Well, are you confused? I hope you are not. Mudah-mudahan tidak ya, tidak bingung. But if you have any question, please ask me. Silakan tanyakan ya kalau misalkan ada yang masih kurang paham atau masih bingung. But if there is no question, so this is the end of our discussion today. After finishing our lesson, let's reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. I hope this material will be beneficial for you guys. See you in the next meeting, inshallah. Don't forget your assignment. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.